Kekisruhan yang mendera tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU belakangan ini nampaknya terus bergulir dan makin hangat jadi sorotan publik. Apalagi desakan bagi sang ketua umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya untuk mundur dari jabatannya juga semakin santer beredar. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, tak heran jika sorotan mengarah kepada NU. Lantas, bagaimana sebenarnya rekam jejak organisasi ini dari awal kemunculannya hingga akhirnya bisa terus eksis sampai sekarang? NU berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya sebagai organisasi sosial keagamaan. Tokoh penting yang membidani lahirnya NU adalah Kiai Haji Wahab Kasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kelahiran NU secara tidak langsung dipicu perkembangan gerakan kaum Wahabi di Arab Saudi awal abad ke-20. Tak hanya itu, kemunculan imperialisme di Indonesia yang memiskinkan dan menyengsarakan rakyat juga turut mendorong dibentuknya NU. Sebelum kemerdekaan, NU berkembang sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah. Sangat memungkinkan kekuatan ulama dan anggota NU untuk menjembatani kepentingan Islam dan negara Indonesia saat itu yang tengah menjadi pilar pengantar lahirnya NKRI. Meski bukan organisasi politik, NU tidak diam saja menghadapi persoalan bangsa. Para kiai NU terjun ke dunia politik agar dapat turut campur membangun negara. Sebelum berpisah dan membentuk partai, NU bergabung dengan Masyumi hingga tahun 1952. Sebagai organisasi politik, NU memperoleh posisi ketiga pada pemilu 1955. Memasuki era Orde Baru, langkah NU terhambat karena kebijakan fusi partai yang menyatukan seluruh partai Islam ke dalam satu wadah, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Perbedaan pandangan membuat NU dan P3 tidak harmonis. Pada Buku Namar ke-27 tahun 1984, NU memutuskan kembali ke Kita sebagai organisasi masyarakat. Kembalinya NU ke Kita munculkan optimisme baru untuk memberdayakan umatnya yang miskin dan bangsa Indonesia yang masih terbelakang dalam banyak hal. Selain menyejahterakan umat, sebagai organisasi sosial keagamaan NU dipandang akan lebih fleksibel karena masyarakat NU bisa tersebar di berbagai partai politik. Posisi sosial keagamaan dianggap bisa membuat NU memayungi masyarakat yang beragam. Namun pelaksanaan kembali ke Kita tak mudah dijalankan. Gus Dur, ketua PBNU saat itu juga tak bisa lepas dari tarikan politik. Saat reformasi tahun 1998, tarikan politik memunculkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai representasi NU saat itu. Dengan basis massa sekitar 150 juta orang, suara NU masih jadi rebutan pada Pilpres 2024. Tokoh-tokoh NU dipinang oleh ketiga calon presiden untuk berada dalam barisan. Bahkan dua tokoh dengan latar belakang NU yang kuat jadi calon wakil presiden. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan, sementara Menko Polhukam Mahfud MD mendampingi Ganjar Pranowo. Nahdlatul Ulama berdiri dalam sejarahnya sebagai bentuk reaksi eksternal atau gerakan pemurnian yang tak lepas dari peran kiai, wakil utama kelompok Islam tradisionalis, dan komunitas pesantrennya. Dari masa kolonial hingga era reformasi, NU terbukti tangguh menghadapi berbagai dinamika zaman, mulai dari fusi partai hingga reformasi. Apakah konflik kepengurusan yang terjadi hari ini akan menjadi babak baru pendewasaan organisasi atau justru kemunduran? Gimana menurut sahabat Kompas?